Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Kamaria kelas 6A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak. Soal yang pertama yakni siapakah yang dimaksud dengan anak? Jadi secara umum anak itu adalah seseorang yang terlahir dari pasangan anak manusia. Nah, sedangkan untuk spesifiknya yaitu anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang rentan usia 0 sampai 6 tahun ini menurut Undang-Undang Indonesia. Sedangkan menurut UNESCO, anak usia dini adalah anak dengan rentan usia 0 sampai 8 tahun. Soal yang kedua yakni, menurut Anda, apakah pernikahan seorang anak menjadi tanggungan orang tuanya? Jadi pernikahan seorang anak itu bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama bisa menjadi tanggungan orang tua ketika anak yang mau menikah belum mampu atau belum mapan. Sedangkan jika dia sudah mapan atau sudah mampu bersama calon suaminya atau calon istrinya untuk tidak menambah beban kepada kedua orang tuanya, maka tanggungan pernikahannya bisa ditanggung oleh pihak yang akan menikah tanpa melibatkan orang tua. Yang soal ketiga yakni salah satu hak anak adalah hak mendapatkan rekreasi. Jika saya memiliki anak yang berusia 2 tahun, bagaimana saya memenuhi kebutuhan hak rekreasi tersebut jika saya adalah seorang wanita karir? Maka hal yang akan saya lakukan adalah saya tidak akan mengorbankan begitu banyak waktu di luar rumah menjadi seorang wanita karir. Maka di sini seorang wanita harus paham porsinya sebagai seorang ibu, terutama anak yang masih berusia 2 tahun sangat membutuhkan bimbingan dan asuhan dari seorang ibu. Maka di sini ketika hak rekreasi anak itu harus terpenuhi, maka langkah tervalid atau terpas adalah jangan mengambil kerjaan full sehingga misal 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, weekend atau rekreasi bersama anak itu bisa terpenuhi sehingga tidak ada hak anak yang terabaikan. Yang soal nomor 3 yakni, jika Anda adalah seorang pendidik, kemudian salah seorang siswa Anda mendapatkan perilaku bullying oleh temannya di sekolah, bagaimana sikap Anda? Nah, seperti yang kita ketahui, setiap anak memiliki hak untuk bebas, hak untuk berteman, hak untuk mendapatkan fasilitas yang sama di sekolah. Maka ketika saya menemukan ada korban bullying di sekolah, maka pertama yang harus dilakukan yaitu tentu saja melakukan edukasi kepada pelaku bullyingnya. Kedua, setelah melakukan edukasi bahwasanya setiap anak itu memiliki hak yang sama, selanjutnya yakni kita ke anak yang menjadi korban bullying. Kenapa ke anak yang menjadi korban bullying ini? Karena ketika dia menjadi korban, maka penyebab dia menjadi korban itu tentu saja ada faktor-faktornya. Misal, satu, kurangnya kasih sayang di rumah sehingga dia menjadi anak yang pendiam, menjadi anak yang kurang pede sehingga dia menjadi korban bullying yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Maka di sini penguatan mental kepada anak itu penting dilakukan, baik kepada si pelaku bullyingnya atau kepada si korban bullyingnya. Yang selanjutnya yakni, apa harapan Anda untuk anak-anak di Indonesia? Harapan saya untuk anak-anak di Indonesia yaitu satu, mendapatkan hak kasih sayangnya dengan sempurna, dengan utuh, terutama dari orang tua, lingkungan, masyarakat, dan negara. Yang kedua yakni saya berharap anak-anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan terbaik, karena seperti yang kita ketahui, masa anak-anak itu merupakan golden age mereka, bahwasanya ketika pendidikannya baik di masa kecil, maka itu yang akan menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Ketiga, saya berharap hak anak Indonesia itu terpenuhi. Misal, tidak ada lagi anak yang terlantar, tidak ada lagi anak yang kurang gizi, tidak lagi ada anak yang
mendapatkan perlakuan kurang tepat di sekolah seperti yang nomor sebelumnya tadi, yaitu menjadi korban bullying. Yang selanjutnya yakni saya berharap anak Indonesia memiliki masa gemilangnya seperti mendapatkan satu pendidikan literasi sedini mungkin, karena literasi itu sangat penting. Literasi ini bisa mencakup pendidikan, termasuk di dalamnya itu pendidikan tentang agama, tentang moral, yang 6 aspek yang sangat penting yang seperti yang kita ketahui, yaitu pertama nilai agama dan moral, yang kedua bahasa, kognitifnya agar mereka menjadi intelektual yang beragama, yang selanjutnya yaitu fisik motoriknya sehingga sehat jasmaninya, yang selanjutnya seni sehingga mereka menjadi anak-anak yang kreatif di masa yang akan datang. Selanjutnya yakni hak bahasa mereka, di mana mereka bisa mengungkapkan apa yang harus mereka sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.